ready, yuk langsung ke lontang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi di channel TM Hobby Project. Oke guys, buat teman-teman yang baru nostalgia atau baru main Tamiya lagi, atau mungkin beli Tamiya untuk anak-anaknya, mungkin biasanya sering membeli kit-kit yang lebih murah atau istilah low end lah ya. Pasti beli kit replika seperti ada Daxing, Aldi yang merek lama Aldi, merek sekarang ada J-Pin, ada Ika dan lain-lain. Kelemahannya kalau kita pakai kit-kit yang murah biasanya itu rata-rata overspeed atau terlalu cepat ya, dan seringkali kelontang, dan itu bikin main Tamiya jadi nggak asik ya kan. Ada pun beberapa part yang bisa diakalin buat mengurangi resiko kelontang saat minim 4WD. Apa aja nanti kita bahas di video kali ini ya guys, check it out. Dari rata-rata kit replika atau kit KW ya, itu kebanyakan dia punya motor yang cepat, tapi tidak balance ya, tidak seimbang. Kitnya rata-rata gampang kelontang saat IC, atau mungkin hanya di tikungan aja gampang kelontang. Itu juga saya alami waktu saya pertama membeli Daxing ini. Nah, karena Daxing standar itu rata-rata speednya ada di atas Tamiya original ya. Itu karena terlalu cepat tapi tidak seimbang. Jadi kadang-kadang kalau buat main aja jadi kurang asik gitu. Buat satu lap kadang susah, bolak-balik kelontang. Begitu juga saat kita ngajak anak-anak gitu, main sama anak-anak kan jadi nggak seru. Bolak-balik ngambil Tamiya terus nggak dapat satu putaran. Biar lebih enak mainnya ya, mungkin ada beberapa cara, diantaranya bisa mengurangi speed dengan mengganti motornya. Umpamanya mengganti motor dengan SMC atau Mabuchi yang original Tamiya, itu speednya lebih pelan dibanding bawaan Daxing atau yang lain-lainnya ya, termasuk J-Pin, Yika, atau yang Chaosen Mowang itu juga lumayan kencang ya, walaupun harga kitnya itu murah tapi rata-rata kencang, cuma jadi nggak enak aja mainnya. Nah, cara pertama itu bisa mengganti dinamo. Banyak ya dinamo yang speednya tidak terlalu cepat. Atau cara kedua itu menggunakan roller. Ada beberapa roller yang saya bilang itu agak spesial ya, punya fungsi lebih dibanding roller-roller standar ya. Nah, ini dia contoh-contoh roller standar ini. Roller plastik gepeng 13 mili ya kalau nggak salah nih ukurannya. Nah, roller ini kan bahannya plastik dan kadang licin juga. Gak licin di track, jadi kayak terpelanting gitu. Nah, ini juga ada beberapa. Nah, ini mirip MS tapi ini replika. Jadi agak besar ya, kalau nggak salah ini 16 mili ukurannya. Nah, ini yang standar Super 2 atau FMA. Nah, bedanya Super FMA cuma di sini nih. Nah, hampir sama sih karena ini replika ya. FMA sedikit lebih panjang busingnya. Nah, ini lebih tinggi dia. Ada beberapa roller yang menurut saya bisa jadi rekomendasi buat main Tamiya replika ya, sekedar untuk main, untuk hiburan nostalgia atau menghibur anak-anak. Nah, ini diantaranya roller naga plastik. Nah, dia punya dua tingkat, jadi lumayan unik dan bermanfaat ya. Nah, ini contohnya yang saya pasang di kit. Jadi dia saat menabrak dinding lintasan itu ada sedikit menahan agar kit tidak terpelanting, jadi agak ketahan gini loh. Lalu ada lagi roller galon. Nah, roller galon ini lebih tinggi juga dibanding roller-roller biasa. Nah, roller standar kan gini. Kita ambil contoh ini. Nah, dia lebih tebal. Jadi mirip roller naga, dia pun bisa menahan, jadi saat menahan rasa miring. Nah, ini dia, ini tambahan lagi. Nah, ini tambahan lagi seperti ini bisa dipakai di beberapa body aja. Contohnya Broken Gigan, Magnum Saber, Black Saber, dan apalagi ya, Speed Magnum kalau nggak salah sih. Itu ada baut rollernya. Nah,
Itu jadi ada roller galon, roller naga, dan ada juga ini roller scorpion. Jadi roller ini aslinya bawaan kit scorpion yang pakai sayap tengah. Itu dia fungsinya stabilizer juga. Contohnya ini saya taruh gambarnya aja ya, Shining Scorpion. Ini basicnya Shining Scorpion, cuma sayapnya sudah saya copot. Nah, untuk roller Scorpion ini sebenarnya tidak berfungsi sebagai roller karena dia itu tidak bisa dipasang dengan baut busing. Lubangnya lebih kecil dibanding roller standar. Nah, dia tidak memakai baut busing, menggunakan baut drat biasa. Jadi bisa digunakan cara kedua itu sebagai rem. Ya, sebentar. Beberapa waktu lalu sempat ramai menggunakan roller Scorpion ini dipasang di akar dengan posisi terbalik seperti ini. Jadi fungsinya keduanya dia menjadi sebuah rem saat menghadapi tabletop atau tanjakan. Nah, setelah roller Scorpion ini ada lagi satu roller, ini roller dibilang roller klasik ya, karena ini bawaannya tuh kalau nggak salah sasis Super XX. Ada juga yang sasis Super One, cuma Super One tuh biasanya lebih kecil, kalau nggak salah ukurannya seperti ini. Ini yang 13 mili dan ini 16 mili. Ya, dia pakai karet. Nah, untuk keluaran sekarang kayaknya roller udah jarang yang pakai karet ya. Jadi rata-rata cuma pure plastik seperti Super 2 ini atau roller naga, roller galon dari FMA. Nah, ini fungsi karetnya ini bisa mengurangi kecepatan saat bertabrakan di dinding lintasan, karena kan karet itu lebih keset ya, jadi dia lebih menggigit di lintasan. Nah, untuk roller Scorpion ini, roller naga ini tuh didapat dari Mini 4WD Tamiya yang Dragon Series. Contohnya ini saya tampilkan di gambar aja. Jadi memang jarang dipakai. Jadi roller ini didapat dari kit-kit lain ya, kit standar juga, bisa dibilang kit STB. Cuma menurut saya ini ada kelebihannya, seperti ini roller karet, roller Scorpion ini bisa dijadikan untuk rem. Lalu roller galon yang lumayan lebar, jadi fungsinya jadi mirip stabilizer. Nah, untuk STB sekarang tuh ada juga yang bikin pasang roller galon ini di bagian atas broken gigen ya. Ini didapat cuma di sasis FMA. Ada broken gigen, ada geoglider, mud frame dan lain-lain. Oke, jadi intinya ada 2, 3, 4, 4. Ada 4 jenis roller yang saya bilang punya fungsi lebih dibanding roller-roller yang biasa. Itu 4 jenis roller. Yang satu ada roller karet, roller naga, roller Scorpion, dan roller galon. Jadi kita ada roller standar STB tapi punya sedikit kelebihan fungsinya, jadi nggak sekedar untuk belok juga, jadi bisa buat menahan kecepatan, menjaga keseimbangan dan lain-lain. Jadi bisa bikin kit Mini 4WD replika yang buat main teman-teman semua itu jadi lebih asik di lintasan, dan semoga bisa menghibur juga saat ngajak bermain dengan anak-anak. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.